Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Materi kita pada pertemuan hari ini adalah hidrolisis garam. Tujuan pembelajaran hidrolisis garam adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami pengertian hidrolisis garam. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat garam. Dan yang ketiga, menghitung pH larutan garam. Nah, adik-adik pasti pernah kan melihat ibu sedang mencuci pakaian? Jika ada noda yang terdapat pada pakaian putih, kira-kira apa ya yang akan ibu lakukan? Ya, benar sekali, ibu akan menggunakan pemutih pakaian untuk menghilangkan noda tersebut. Tahukah adik-adik kalau di dalam pemutih mengandung sekitar 5% natrium hipoklorit atau NaOCl yang sangat reaktif dalam menghancurkan noda pada pakaian, sehingga pakaian dapat bersih kembali. Garam NaOCl terbentuk dari asam lemah HOCl dan basa kuat NaOH sehingga menghasilkan ion NaOCl dan H2O. Di sini ion OCl- bereaksi dengan H2O sehingga menghasilkan HOCl dan OH-. Garam NaOCl bersifat basa. Peristiwa ini dinamakan peristiwa hidrolisis garam. Hidrolisis garam terdiri dari dua kata, yaitu hidro dan lisis. Hidro artinya air dan lisis artinya peruraian. Jadi dapat disimpulkan bahwa hidrolisis garam adalah peristiwa terurainya garam karena bereaksi dengan air. Nah, kita ingat kembali bahwa asam bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Garam ini dapat bereaksi dengan air, maka garam ini mengalami peruraian atau terurai. Garam berdasarkan asam dan basa pembentuknya terbagi menjadi 4, yaitu asam kuat dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, asam lemah dan basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Untuk garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, garam ini memiliki pH netral atau pH sama dengan 7. Artinya, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat ini tidak mengalami hidrolisis. Contohnya adalah NaCl yang terurai menjadi Na+ dan Cl-. Yang kedua, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Contohnya adalah NH4Cl yang terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Di sini, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah ini memiliki pH kecil dari 7 atau asam. Contohnya adalah NH4Cl yang terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Di sini ion NH4+ yang dapat mengalami hidrolisis menjadi NH4OH dan H+. Untuk menentukan pH, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam. Yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini juga mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Garam ini memiliki pH besar dari 7 atau basa. Contohnya adalah KCN yang terionisasi menjadi K+ dan Cn-. Di sini ion Cn- yang dapat mengalami hidrolisis menghasilkan HCN dan OH-. Untuk menentukan pH, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Yang keempat, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. pH garam ini tergantung dari besaran Ka dan Kb, bisa besar dari 7 ataupun kecil dari 7. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis total, di mana dia dapat bersifat asam dan juga basa. Contohnya adalah NH4Cn yang terionisasi menjadi NH4+ dan Cn-. Ion NH4+ dapat mengalami hidrolisis menghasilkan NH4OH dan H+. Ion Cn- mengalami hidrolisis sehingga menghasilkan HCN dan OH-. Untuk menentukan pH bisa kita gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita perhatikan contoh soal berikut ini.
Dalam suatu larutan terdapat natrium asetat sebesar 0,1 molar yang terhidrolisis. Jika Ka natrium asetat tersebut sebesar 10 pangkat min 5, tentukanlah pH natrium asetat tersebut. Untuk menjawabnya, kita perlu tahu rumus kimia dari natrium asetat, yaitu CH3COONa. CH3COONa terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+. Di sini yang mengalami reaksi hidrolisis adalah CH3COO-, menghasilkan CH3COOH dan OH-. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam, sehingga dihasilkan pH sama dengan 9. Nah, selanjutnya silakan adik-adik membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Di sini adik-adik akan melakukan sebuah eksperimen yang bertujuan untuk menentukan sifat larutan garam. Adapun alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Untuk prosedur kerja, silahkan Ananda siapkan 4 buah gelas plastik yang telah diberi label, lalu masukkan bahan ke dalam masing-masing gelas yang telah diberi label sebanyak 1 sendok. Yang ketiga, silahkan adik-adik tambahkan masing-masing 50 ml air ke dalam gelas plastik yang telah diberi label. Lalu diaduk sampai larut dan ditambahkan atau dimasukkan 3 sendok air kunyit ke dalam masing-masing gelas plastik yang telah diberi label. Lalu adik-adik amati perubahan warna yang terjadi. Nah, untuk hasil pengamatan silahkan adik-adik catat ke dalam kolom berikut ini. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, dapatkah adik-adik menjelaskan kembali tentang pengertian dari hidrolisis garam dan bisakah adik-adik memberi contoh hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan adik-adik catat di buku latihan di bawah hasil pengamatan tersebut. Untuk menambah wawasan adik-adik, silahkan adik-adik jawab pertanyaan yang ada di video ini di dalam buku latihan adik-adik. Sekian pertemuan kita hari ini, semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.